Biniyati suali ijabat du'a husnil ada barakatil ata daf'il bala wal baliyat biniyati sualil futuh li fahmi ma'ani asrari hadal kitab tafsir Jalalain kata kahajat barokana ngaji tafsir Jalalain di futuh kita putra putri kita dzurriyyah santri kita difoto dengan barokahnya mengaji tafsir Jalalain ila hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Al-Imam Jalaluddin Al-Hafidh As-Suyuti Jalaluddin Al-Hafidh Al-Mahalli Al-Fatihah. Ngereng kita bersama-sama membaca doa sebelum mengaji yang diijazahkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Syahidul Mimbar Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Sareng-sareng. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Al-Fatihah. Insyaallah doa Kak Dinto akan selalu kita baca sebelum kita mengaji. Karena Betenggulah sangat mengidolakan Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau Kak Dinto Masya Allah orang alim, allamah. Bahkan ulama menyebutkan beliaulah Imam Ghazalinya abad sekarang. Beliau menulis banyak kitab karangan. Tapi ketika Syekh Ramadan Al-Buti ditanya, wahai Syekh, dari semua kitab-kitab karanganmu, kitab apa yang paling berpengaruh? Yang paling engkau sukai, paling engkau jadikan favorit? Apa jawab beliau? Kitab yang paling aku jadikan favorit, yang paling aku idolakan adalah Syarah Hikam. Asy-Syarh wa Tahlil ala Syarhil Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari 4 jilid. Dan kitab ini best seller, sedikit pun beliau tidak mengambil royaltinya. Beliau infakkan royalti kitab Syarah Hikam 4 juz untuk perjuangan umat Islam di Palestina. Sehingga Syekh Said Ramadan Al-Buti sampai wafat tidak punya rumah. Rumahnya Kak Dinto ngontrak, tidak punya mobil. Allah. Ulama besar, ulama kelas dunia. Bukan kelas ranting, kelas MWC, kelas wilayah. Kelas dunia. Tidak punya rumah, tidak punya mobil. Sampai-sampai nikah pemerintah Suriah dari tak menggen ke Syekh Ramadan Al-Buti datang. Nikah membawa uang, membawa penawaran dari kerajaan. Kalau engkau mau wahai Syekh, inilah mobil
dari negara untukmu. Inilah rumah dari negara untukmu. Beliau menolak, bahkan beliau berdoa, Allahumma la taj'alni abdan lil amwal. Ya Allah, jangan jadikan hamba harta, hamba uang, hamba dunia. Tolak. Bahkan atua, Allahumma la taj'alni abdan lil amwal. Abdan lil mal. Ya Allah. Sampai beliau wafat di atas mimbarnya karena dibom. Lah ni kalkop tu ujian. Tetimun abad ni kak uji. Apa ngerasa mak teka ya Gusti Allah kako Allah. Jangan. Ni kan abad uji malarat. Dan kadang mobil lagak dinto mogok sapedan mogok. Nika lahan pahala. Nika lahan pahala. Tepaan mobil lah mogok, sapedana mogok, lebet orang numpak alpat pu. Berdua tak ngaji, mobil lah ampun. Lah berarti ngorek ke Gusti Allah dak boleh. Matur ka pangeran. Alhamdulillah. Mobil mogok patutiaki lahan kenceren pangeran. Nika lahan untuk membuktikan hamba ini benar-benar hambamu. Sakadin toh. Nika teti bodoh orang lain mobilnya mewah, pungkok mata ingat ruah. Lah, tak ada gunana abang ngaji surat An-Nisa ayat yang keberapa gadis? Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Lekat itu sebagai muqaddimah pengajian tafsir Jalalain, kita kirim Fatihah kepada Imam Muhammad Said Ramadan Al-Buti dan ayahanda beliau Syekh Mullah Al-Buti. Karena ayahandanya ulama, wali, putranya ulama juga wali. Al-Fatihah. Artinya, mon abe nikah malarat, saya lebih malarat banyak. Mon abe susah, saya lebih susah banyak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ma asabaka ayyuhal insan. Ma adapun ma sesuatu. Asabaka yang mengena. Apa ma min hasanatin. Ay khairin. Ma asabaka ayyuhal insan min hasanatin. Ay khairin. Dari kebaikan, termasuk harta, kesehatan. Faminallah, itu anugerah dari Allah. Atatka, datang apa hasanah ka kepadamu fadlan, karena sebagai anugerah minhu dari Allah. Wa ma adapun ma musibah, asaba yang menimpa apa ma, kepada anda min sayyiatin, rupanya dari keburukan atau musibah, baliatin, bencana atau ujian, famin nafsik, maka itu dari dirimu. Atatkah datang apa sayaka kepadamu, haitsu sekiranya irtakabta melakukan engkau ma kepada ma perbuatan yastaujibuha yang mengundang apa ma ha kepada sayyi'ah minad dunub, nyatanya dari
beberapa dosa. Wa arsalnaka, dan telah mengutus kami Allah kepadamu Nabi Muhammad, ya Muhammad, linnasi, kepada orang banyak, rasulan, hale menjadi nabi utusan, halun muakkidatun, wa kafa, dan cukuplah, billahi, siapa Allah, syahidan, apanya, syahidan, menjadi saksinya, ala risalatika, atas risalah kerasulan yang engkau bawa. Man, barang siapa man orang, yuti, yang ialah mentaati siapa man, ar-rasulah, kepada nabi utusan, faqad atau Allah, maka berarti sungguh mentaati siapa man yuti rasul, Allah, kepada Allah. Jadi mentaati Rasulullah itu adalah bukti mentaati Allah. Tidak mentaati Allah kalau tidak mentaati Rasulullah. Waman, barang siapa man orang, tawalla, bimakna a'radha, berpaling, siapa man antaatika, dari mentaatimu, fala yuhimmannaka, maka jangan sampai membuat susah sungguh siapa man kepadamu. Jadi kita Kak Dinto diberi tugas hanya untuk menyampaikan. Etoro tak etoro, nikah urusan Allah. Ecale, jangan mundur. Yenyi, jangan mundur. Nikah polana ecale pas ambu berjuang, oh berarti bukan karena Allah, terus ampun. Nikah fala yuhimmannaka, jangan pedulikan mereka. Nikah hinaan, bulian mereka, jangan pedulikan. Fama arsalnaka alaihim hafidho, kata Allah. Maka tidak mengutus kami Allah kepadamu wahai Nabi Muhammad, alaihim, atas mereka, hafidhan, hale, untuk menjadi penjaga, hafidhan li'amalihim, akan perbuatan-perbuatan mereka, bal nadhiran, akan tetapi bahkan engkau diutus hanya untuk menyampaikan ancaman-ancaman. Wa ilaina, dan kepada kamilah, kata Allah, amruhum, urusannya mereka. Fanujaziyahum, maka akan membalas kami kepada mereka. Wa hadza, adapun ini ayat 80 surat An-Nisa, qoblal amri bil qital, sebelum turunnya perintah ayat yang mewajibkan untuk memerangi orang-orang kafir. Wa yakuluna, dan berkata siapa, ayil munafikun, orang-orang munafik, idza ja'uka, bila mana datang siapa al munafikun kepadamu Nabi Muhammad, mereka berkata, amruna, beni umirna apalagi amarna, amruna mubtada, adapun perkara kami, ta'atun, ialah mematuhi laka kepadamu. Nah ini mental munafik, beda di luar, beda di belakang, beda di depan, beda di belakang. Kalau di belakang Rasulullah mereka berpaling. Mereka berkolaborasi dengan musuh-musuh Rasulullah. Tapi ketika bersama Nabi Muhammad, mereka berkata dengan muka manis dan senyum mereka yang penuh kepalsuan, amruna ta'atun. Kami juga mentaatimu Nabi Muhammad. Allah. Nikah orang-orang licik. Orang-orang yang bermuka dua.
mental-mental munafik. Kalau mereka bersama Rasulullah, mereka berkata, amruna ta'atun laka. Fa'idha barazu, bimakna kharaju. Tapi kalau sudah keluar, tidak tampak oleh mata siapa mereka, min indika, keluar dari sisimu Nabi Muhammad, bayyata. Bayyata nikah artinya mengatur siasat di waktu malam hari. Bayyata, mengatur siasat di malam hari. Ta'ifatun, siapa? Satu kelompok minhum dari al-munafikun, bi'idghamit ta'fit ta' wa tarkihi ay admarat, artinya menyembunyikan ghairal ladzi taqul, apa yang tidak mereka ucapkan. Nikah, jadi menyimpan sesuatu nikah dari apa yang tidak mereka ucapkan. Kenapa? Niat-niat jahat. Ghairal ladzi taqulu laka fi hudurika. Ketika mereka hadir bersamamu, minat ta'ati ai isyanika, ai isyanaka, artinya nikah membangkang kepadamu. Wallahu, adapun Gusti Allah, yaktubu, ialah perintah mencatat, perintah menulis siapa Allah. Ai artinya ya'muru, memerintahkan siapa Allah, bima, untuk menulis sesuatu, yubayituna, yang melakukan siasat jahat atau licik siapa mereka, fi sohaifihim, pada beberapa buku catatan amal mereka, liyujazau, untuk dibalas, untuk agar supaya dibalas mereka, alaihi, atas perbuatan mereka, mayubayitun. Fa'arid, berpalinglah engkau, anhum, dari mereka, bisafri, dengan memaafkan. Allah, coba pon agapai siasat licik, Gusti Kanjeng Nabi ki ipakon abri maaf, cok sampai atu agi coba. Mangkan abah ni kaci andi panyaki ateh, cok sakejok pegel orang itu agi coba. Gusti Kanjeng Nabi pon les jelas, nikah dihantam dari belakang ki ipakon, fa'arid anhum ay bisafri. Maka cek neng senang atu agi coba kau re. Tak pada sakoni beracorah Al-Fatihah. Ampun. Nikah Gusti Kanjeng Nabi diperlakukan seperti itu, kiepakon bisofri, maafkan. Setelah memaafkan, bagaimana dengan rencana jahat mereka? Wa tawakkal 'ala Allah. Pasrahkan kepada Allah. Artinya fik, percayalah bihi, kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka disinilah Abu Ya Al-Maliki membekali kita dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Fik bihi. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah, kafika, ialah zat yang akan mencukupimu, wa kafa, dan cukuplah, billahi, siapa Allah, wakilan, hale, sebagai zat yang dipasrai, mufawwadhan, yang dipasrai, ilaihi, kepada urusan. Ampun. Ayat yang ke-82 ini ayat tersendiri. Ayat yang sangat penting tentang pentingnya mentadabburi Al-Quran, merenungi Al-Quran. Imam Yahya bin Mu'ad Adabu, adabuna beliau familiar di telinga kita, dinyanyikan oleh Mas Opik. Nikah
Obat hati itu 5 macamnya. Dawaul qalbi khamsatu asya'a. Nomor 1, qiraatul Quran bitafakkuri. Baca Al-Quran bitafakkuri, angen-angen sak maknani. Nah, inilah topik pembahasan kita. Tafsir Jalalain An-Nisa ayat 82. Tadabburul Quran. Yang kedua, kholaul batn, mengosongkan perut. Maka para salikin, orang yang mau OTW kepada Allah, jangan suka perutnya kadinto dikenyangkan, dikurangi. Nikah pabenyak laparra etembeng kenyangah, hatinya akan bersinar. Karena orang nikah muntabun kenyang terus, nikah cahaya ilmunya sulit mau aktif. Yang ketiga, qiyamul lail. Dawaul qalbi, cepon Yahya bin Mu'ad, bangun malam. Yang keempat, wat tadarru indas sahar, nangis dak Gusti Allah di kegelapan malam. Kalau malam jangan tidur. Masa abek nikah kala akad cacodut, nikah cacodut kan di tomun malam tak tidur. Masa abek kala akan nang konang, mun malam tak tidur, nang konang tak diakal. Nang konang tak pernah ngaji tafsir Jalalain mun malam atangi. Cacodut tak pernah ngaji Ihya mun malam atangi. Abek ngaji tafsir masa malam tedung tegere kapiaki. Mangkan cacodut kak dinto ingki lanceng umur aja cacodut. Karena mun malam tak tidur. Yang nomor 5, wa mujalatus sholihin. Sekut along-polong bareng orang-orang yang soleh. Wong kang soleh konconon kancai orang-orang soleh. Pon. Afala yatadabbarunal Qur'an. Allah. Afala yatadabbarunal Qur'an. Afala yatadabbaruna. Maka mengapa mereka tidak mau bertadabbur? Nah, artian bertadabbur, yata'ammalun, menggunakan akal fikirannya, mengaktifkan akal fikirannya. Jadi Allah memberikan kita nih ke akal. Akal nih ke anugerah. Di dalam Ihya Ulumuddin ada seorang nabi, kalau tidak salah Nabi Musa, bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah makhlukmu yang lebih besar daripada ars? Ada Musa. Apa itu wahai Allah? Al-aqlu, akal. Makan akal ni keabesan nakeni. Tapi akal ni kan lebih luas etembeng ars. Makan akal lah manusia ni kah tidak terbatas. Ni kah ngarang Ihya akal lah Imam. Akal lah Imam Ghazali. Akal lah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ngarang tafsir Ar-Razi enggak kak disal. Masya Allah. Di India, kadinto ada seorang ulama, salah seorang muhaddis India, salah seorang ulama besar di India, Asy-Syaikh Ali At-Tahanawi. Beliau kadinto umurnya tidak sampai 41 tahun, ampun wafat, tapi kitab karangannya lebih dari 100. Jadi umurnya pendek, 47 tahun lah.
Kitab karangannya lebih dari 100. Abe nih kali. Pon umur saikat, apa yang sudah kita perbuat? Makan andi akal nih kak. Cepat hidup. Hidupkan akal kita, aktifkan. Termasuk dengan mengaji. Jadi kalau kita kesulitan memahami ayat Al-Quran. Benih pas totop Quran nah. Mak malarat. Tedung. Tolos. Tumpul otaknya. Justru kesulitan itulah tantangan. Maka Al-Quran berkata, afala yatadabbarunal Quran. Maka mengapa mereka tidak mengaktifkan akal fikiran mereka untuk membaca Al-Quran? Setelah membaca, memahami. Setelah memahami, merenungi. Ya, Kak Dinto, topik kita pada pagi ini pentingnya mentadaburi Al-Quran. Pentingnya mengaktifkan akal, kecerdasan kita agar supaya tidak tumpul, tajamkan dengan mendalami kandungan-kandungan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Sayyidina Utsman berkata, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalamillah." Andaikan hatimu itu suci, maka engkau tidak akan pernah merasa kenyang dari Al-Quran. Jadi orang ini kamu atena bersih, selalu lapar. Selalu lapar. Dalam tanda kutip, tidak pernah kenyang dari kalam-kalamnya Allah. Nika ingin mendalami semua kalam-kalam ilahi. Sahabat Abdullah bin Abbas, ketika beliau diminta untuk menafsirkan ayat 37 surat Qaf, liman kana lahu qalbun, orang yang punya hati. Coba, siapa yang dimaksud orang yang punya hati dalam ayat ini? Caipon Abdullah bin Abbas, yang dimaksud orang yang tidak punya hati dalam ayat 37 surat Qaf itu adalah orang-orang munafik. Apa ciri-cirinya? Mereka orang munafik kalau mengaji kepada Rasulullah, pulang dari pengajian, tanya lagi, apa sen pengajian gelak, tak masuk kate. Jadi, abe nikah ngaji harus disimak, disimak, dicatat, masukkan ke dalam hati. Itu bukti kalau kita punya hati. Maka Al-Quran yang kita baca itu adalah surat dari Allah. Tenggula ben para ajuran kan pernah ngode lambe. Abe ni kamu oleh surat dari bekal lagi. Dari tunangan kita bu perak, bocah. Teka perak du kalimat, mari bocah boleh. Mari bocah siom minyai. Apa napa? Surat dari kekasih. Bayangkan. Al-Quran ini surat dari Allah. Maka cik perak, cilpak beceng sahabat. Quran tak ning ibaca. Siom Quran nikah. Mun parlo minyai pamasok kateh. Nikah sebagaimana kita pada hari ini mengaji tafsir Jalalain karena ini surat dari Allah. Senya mana surat, cek pera iom siom malolo esabe ekacimat. Pahami apa tujuannya. Lah, apa tujuan Allah mengirimkan Al-Quran kepada kita? Napa tujuannya? Pahamilah. Derma bisa paham mun tak ngaji. Nikah maksudnya afala yatadabbarunal Quran. Maka mentadaburi Al-Quran itu adalah kenikmatan. Kenikmatan ruhaniyah. Dengan mentadaburi Al-Quran berarti ayat-ayat Allah masuk ke dalam hati kita. Diajunan mulai kelak mirengaki tafsir Jalalain. Berarti ayat-ayat Al-Quran masuk ke dalam jiwa kita, bersemayam.
makin apa? Bersenyawa dengan akal kita, otak kita, hati kita, jasad kita. Dan ingat, itu adalah energi positif yang luar biasa. Maka orang ini namun merasakan nikmatnya memahami Al-Quran. Allah ampun. Manggan odik ni gak cuma terodi bereng Al-Quran. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Asqalani beliau berkata, bimikdari taharatil qalbi al-mu'min yakunu atharul Qur'anu alaih. Kadar kesucian, kebersihan hati seseorang mukmin itu tergantung seberapa jauh Al-Quran membekas dan mempengaruhi jiwanya. Jadi orang yang artinya bersih itu akan dipengaruhi bareng nur-nur athar-athar Al-Quran. Gusti Allah debu dalam Al-Quran, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma rafu minal haq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Kalau engkau melihat kepada mereka orang-orang yang imannya mendarah daging, bagaimana ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran diperdengarkan kepada mereka, menangis, air matanya meleleh. Berdoa, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Maka pabenya abek nikah berusaha meneteskan air mata, nangis, bekto baca Al-Quran. Apa-apa abek mata bisa nangis? Karena tak paham. Nah, sini. Afala yatadabbaruna al-Qur'an yata'ammaluna al-Qur'an wama dan kandungan fihi yang ada di dalam Al-Quran minal ma'ani, nyatanya dari beberapa makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-badi'ati yang indah. Kita tidak tahu kepada keindahan Al-Quran. Karena abad nikah, taoning je Al-Quran nikah ibarat reng bini saya paling ratin. Nikah, bodoh reng bini ratin. Tapi mukanya ditutup. Sekujur tubuhnya taoning je ratin. Bila ibu kak, cadarnya Masya Allah. Ma ingat bidadari. Al-Quran seperti wanita cantik. Yang ditutup mukanya. Banyak orang tidak tahu kepada kecantikan Al-Quran. Kenapa? Karena tidak tahu kepada cantiknya Al-Quran. Indahnya Al-Quran. Tanda ngaji. Tapi bila ngaji Masya Allah. Maka kalimat yang menganjurkan tadabbur itu di dalam Al-Quran kalau tidak salah ada 4. Yang pertama ayat 89, ayat 82 surah An-Nisa. Ayat afala yatadabbaruna al-Quran 82. Lalu yang kedua ayat 29. Surat Shad. Surat Shad. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Waliyatadzakkara ulul albab. Yang ketiga ayat 24 surat Muhammad. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Nikah dijawab oleh Allah. Orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran karena hatinya terkunci. Hatinya terkunci. Kunci, tak bisa. Maka menurut Imam Mujahid,
makna yatlunahu haqqa tilawatih pada Al-Baqarah ayat 121 maksud mentadaburi Al-Quran. Maka dimin ejemana Rasulullah, sahabat Abdullah bin Mas'ud, kak dinto membaca Quran tak banyak, 10 ayat. Tapi edolemi, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab mendalami surat Al-Baqarah sampai 10 tahun. Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi apa manfaatnya mentadabburi Al-Quran? Nambahi keimanan, nambahi keyakinan, bersehat mendekatkan diri kepada Allah. Walau kana andaikan ada apa Al-Quran min indi ghairillah, ialah datang bukan dari Allah, lawajadu, maka pasti mendapati mereka fihi pada Al-Quran ikhtilafan kathiran tanakudan, paradok, pertentangan, fi ma'ani pada makna-maknanya, watibyanan, saling berbeda, fi nadmihi pada susunannya. Al-Quran seluruh dunia satu versi. Tidak seperti Injil. Satu gereja beda Markus, Yohanes, Lukas, nikah, Matius, nikah. Satu gereja Injilnya tak ada. Apalagi dengan gereja yang lain. Tapi Al-Quran seluruh dunia. Tidak ada Al-Quran versi Amerika, versi Eropa, versi Indonesia, versi Asia, versi Afrika. Al-Quran seluruh dunia. Mushaf Utsmani yang sama, yang dibuka dengan surat Al-Fatihah pertama, ditutup dengan An-Nas. Dengan jumlah 114 surat. Ini kan ayat 6.000 sekian. Kalimat hurufnya tidak ada yang berbeda. Allah. Nikah sesuai dengan janji Allah di dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafizun. Karena kak dintoh ngireng patah bercinta ke Al-Quran, tadaburi. Ini kata cuna ngaji tafsir Jalalain. Samoga oleh manfaatah mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Allah menjadikan anak-anak kita, putra-putri kita, putra-putri generasi yang Qurani, ahlul Quran. Al-Fatihah.